Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan apa itu conjoint analysis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinarkanti Amalia dan juga beberapa teman saya yaitu Ciara Kalisa, terus Dea dan juga Vivi. Kayak di sini langsung aja. Oke, di sini kita masuk ke study case yang dimana study case kita itu adalah PT Harum. Jadi ingin mengetahui keinginan konsumen akan sebuah produk sabun mandi. Jadi PT Harum ini dia kayak memproduksi sabun mandi gitu, yang dimana ada 2 responden di dalamnya yang diberikan beberapa pertanyaan penting. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke apa itu conjoint analysis itu sendiri, yaitu teknik analisis multivariat yang dimana digunakan untuk mengukur dan memprediksi preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Jadi simpelnya PT Harum ingin mengetahui lah di antara 2 responden ini produk sabun mandi seperti apa sih yang disukai oleh si 2 responden ini. Ada pula beberapa tipe-tipe dari sabun mandi tersebut di PT Harum. Yang pertama itu bentuknya ada yang berbentuk padat dan juga berbentuk cair. Habis itu untuk manfaatnya sendiri ada yang untuk kulit kering sama yang untuk kulit normal. Terus ada warnanya itu warna putih dan juga warna hijau muda. Nah, di sini langsung aja ada namanya stimuli. Jadi stimuli itu apa? Gabungan gitu. Jadi misal nih, kan tadi tuh ada bermacam-macam bentuk, manfaat, ada juga bermacam-macam warna. Nah, setelah digabungkan satu sama lain, terdapat 8 stimuli, yang artinya terdapat 8 gabungan yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Jadi ini dia contoh, misal sabun 1 cair kulit kering putih, sabun 2 cair kulit kering hijau muda, sabun 3 cair kulit normal putih, kayak gitu. Jadi itu berlangsung terus sampai ke limitnya yaitu 8 stimuli kayak gitu. Nah, di sini langsung aja ada utility dari responden 1 yang dimana setelah kita analisis terdapatlah ini utility estimate dan juga STD error-nya. Nah, utility estimate-nya ini sendiri pertama untuk responden 1 tuh bentuknya -1000. -1000 ini yang dimana dia tuh cair, terus ada padat, dia 1000, yang dimana artinya responden tuh lebih menyukai bentuk padat. Responden 1 tuh lebih menyukai sabun berbentuk padat karena nilainya positif dan lebih tinggi dibandingkan cair. Nah, sedangkan kalau manfaatnya contoh di sini ada 500 sama -500. Nah, ternyata didapat yang positif itu yang kulit kering, berarti otomatis responden 1 tuh lebih menyukai sabun yang memiliki manfaat untuk kulit kering. Terus ada warna, dari warna sendiri ternyata kita mendapatkan nih yang positif itu adalah warna hijau muda, yang berarti responden 1 tuh lebih menyukai warna hijau muda ketimbang warna putih, seperti yang dijelaskan di sini. Nah, terus ini ada important values, yang dimana itu untuk melihat faktor yang paling mempengaruhi konsumen dalam memilih produk sabun mandi adalah warna dengan nilai sebesar 50.000. Jadi di responden 1 ini dia tuh paling besar dipengaruhi oleh warna dari sabun itu sendiri. Kemudian diikuti oleh bentuk sebesar 33.000, sedangkan manfaat menjadi faktor dengan pengaruh paling kecil yaitu 16 sekian. Hal ini menunjukkan bahwa warna merupakan faktor paling menentukan dalam preferensi konsumen terhadap produk sabun mandi. Adapun kombinasi yang paling disukai oleh responden 1 ini sendiri, yang pertama adalah sabun padat. Terus ada untuk kulit kering dan juga warna hijau muda, seperti yang sudah kita analisis tadi di atas ini di bagian utilities. Nah, adapun keakuratan model yaitu correlation, yang dimana kita di sini melihat nih apakah hubungannya tersebut tuh sudah kuat atau signifikan gitu. Setelah dianalisis ternyata hasil uji itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara preferensi hasil responden dengan hasil prediksi model. Jadi kayak apa yang kenyataan di responden disukai dengan hasil prediksi model itu ternyata kuat dan signifikan. Kenapa? Karena nilai signya itu lebih kecil daripada 0,05 seperti itu di bagian persen R-nya. Nah, selanjutnya di sini ada utility dari responden 2. Tadi kan kita sudah tahu responden 1 sukanya gimana. Sekarang kita masuk ke responden 2, yang dimana setelah kita analisis, balik lagi kita melihatnya di nilai positif. Nilai positif itu yang pertama dapatnya padat. Jadi responden 1 itu sukanya yang padat. Responden 2 itu sukanya yang padat. Terus dia juga suka untuk kulit normal. Dan untuk warnanya sendiri, responden 2 itu cenderung lebih suka yang hijau muda. Adapun important values-nya, karena di sini 4 sama-sama 40.000, berarti
Apa yang paling mempengaruhi si responden dua ini dalam menggunakan atau memakai si sabun tersebut adalah dari bentuk dan manfaatnya. Jadi kombinasi produk yang paling disukai itu yang pertama untuk responden dua adalah sabunnya padat, terus untuk kulit normal dan juga warnanya hijau muda. Adapun korelasinya sendiri yaitu SIG-nya itu lebih kecil dari 0,5, dapat diartikan data tersebut valid. Nilai candles besar ini menunjukkan bahwa segala macam yang dimana keakuratan dari hasil responden dan hasil prediksi model itu valid. Selanjutnya dijelaskan oleh Ciara. Izin masuk Ciara 2024/1016. Di sini saya akan menjelaskan terkait interpretasi hasil dari rata-rata conjoint analysis. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait dari responden 1 dan responden 2 yang tadi udah dijelasin. Ini merupakan hasil rata-rata ini merupakan hasil dari penggabungan preferensi kedua responden untuk melihat kecenderungan mana yang mereka pilih secara keseluruhan. Nah, yang seperti yang tadi Gina sudah jelaskan, mungkin di depan, nilai positif itu merupakan nilai yang mereka atau pelanggan responden lebih sukai, sedangkan untuk nilai negatif sendiri itu merupakan level yang pelanggan atau responden kurang sukai. Nah, jadi semakin besar nilainya, semakin tinggi juga tingkat preferensinya. Nah, yang pertama di sini aku akan ngebahas terkait bentuk. Di sini yang lebih disukai oleh responden itu ada di produk berbentuk padat. Di sini ada 1000 dan sedangkan pada produk berbentuk cair ini minus 1000. Dapat disimpulkan bahwa pengguna atau responden lebih memilih atau menyukai sabun berbentuk padat dibandingkan cair. Nah, soalnya di sini ada manfaat. Di manfaat ini kulit normal pengguna kulit normal lebih dominan dibandingkan kulit kering karena sabun dengan manfaat untuk kulit kering memiliki nilai utility yang lebih tinggi dibandingkan sabun untuk kulit kering. Oleh karena itu responden cenderung lebih memilih atau menyukai sabun yang ditunjukkan untuk kulit normal. Selanjutnya ada di warna. Nah, di sini di warna sini responden atau pelanggan itu lebih menyukai atau pengguna lebih menyukai warna hijau muda. Dan sedangkan mereka tuh kurang menyukai warna putih karena warna hijau muda memiliki utility positif atau plus sebesar 1000, sedangkan warna putih itu memiliki utility negatif sebesar minus 1000. Ini menunjukkan respon lebih menyukai sabun berwarna hijau muda dibandingkan warna putih. Nah, selanjutnya ada di ujung kiri itu importance values. Nah, dari ketiga itu dari bentuk, warna, manfaat, atribut yang paling berpengaruh adalah bentuk dengan nilai importance lebih besar sebesar 36,667%. Selanjutnya pelanggan melihat dari warnanya sebesar 35% dan melihat dari manfaatnya tuh sebesar 28,33%. Artinya ketika memilih sabun, responden lebih mempertimbangkan bentuk produk dibandingkan warna dan manfaatnya. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini ada model rata-rata responden 1 dan responden 2 correlation. Di sini nilai apa itu? Nilai personsnya di value-nya 0,932, SIG-nya 0,00. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai person sebesar 0,932 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara preferensi asli responden dengan hasil prediksi model. Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari hasil signifikan 0,05, maka hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Nah, selanjutnya ada Kendall's tahu. Di sini nilai values-nya itu 0,902 dan nilai SIG-nya 0,02. Nilai Kendall's tahu sebesar 0,902 menunjukkan tingkat kesesuaian ranking yang sangat tinggi antara data asli dan hasil prediksi model. Nilai signifikan 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil tersebut dinyatakan signifikan. Nah, kita bisa menyimpulkan dari tadi ya guys, berdasarkan hasil rata-rata conjoint analysis, responden secara keseluruhan dia lebih menyukai sabun berbentuk padat, memiliki manfaat untuk kulit normal dan responden lebih menyukai sabun berwarna hijau muda. Atribut yang
paling mempengaruhi keputusan pembeli atau pelanggan atau responden adalah bentuk dengan nilai importance sebesar 36,67%. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi case kedua yang dimana di sini tuh menjelaskan bentuk, manfaat, warna dan aroma. Nah, di sini ada kombinasinya yaitu 48 stimuli karena terlalu banyak kombinasi. Jadi digunakan ortoplan pada spesies untuk mengurangi jumlah stimulus menjadi 21 termasuk hold out. Nah, selanjutnya di sini tertera jelas bahwa responden 1 itu lebih menyukai sabun dengan bentuk cair dibandingkan padat karena nilai nitrit tersebut lebih tinggi yaitu 0,125. Nah, untuk manfaat sendiri, responden paling menyukai adalah kulit berminyak, sedangkan yang paling disukai adalah untuk kulit kering, yang dimana kulit kering ini unitinya adalah minus 0,500. Sedangkan untuk warna yang paling disukai responden 1 adalah putih karena warna putih menunjukkan bahwa nilai paling tinggi yaitu 0,167. Sedangkan warna merah paling kurang diminati. Untuk aroma, responden 1 lebih menyukai sabun dengan aroma buah. Dan tertera jelas bahwa nilai konstan sebesar 3,458 menunjukkan nilai dasar preferensi responden sebelum dikombinasikan dengan unity dari masing-masing atribut produk. Nilai ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung total preferensi terhadap kombinasi produk. Di sini juga tertulis jelas ada important value yang dimana atribut yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian adalah manfaat yang dimana sebesar 53,33%. Setelah itu diikuti oleh warna sebesar 20.000%, sedangkan bentuk dan aroma memiliki pengaruh yang sama yaitu 13.000,333%. Selanjutnya adalah korelasi yang dimana tertulis jelas bahwa persen R di sini adalah sigma sebesar 0,84. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan positif antara preferensi aktual responden dengan hasil estimasi model meskipun hubungan tersebut masih tergolong rendah. Yang kedua, Kendall-Stowe yang dimana ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara data dan observasi dengan hasil nilai prediksi model. Namun karena nilai signifikasi masih berada di atas 0,05, maka model konjoin belum menunjukkan tingkat kecocokan yang terlalu kuat. Dan yang terakhir, Kendall-Stowe yang dimana data holdout belum mampu memberikan validasi yang kuat terhadap model. Baik, izin masuk. Saya Phoebe, nomor 24 1030. Jadi untuk di slide selanjutnya yaitu correlation. Jadi di correlation ini menunjukkan dia itu cukup menggambarkan pilihan responden atau belum. Nah, jadi ini bisa kita lihat. Yang pertama itu ada Pearson R. Nah, Pearson R ini dibuat untuk melihat kecocokan antara hasil prediksi model dengan jawaban asli dari respondennya. Di sini bisa dilihat dia ada di bagian value itu 0,562. 562 yang dimana itu hubungannya lumayan kuat. Untuk signya dia di 0,12 yang dianggap cukup signifikan. Yang artinya berarti modelnya sudah cukup bisa menebak preferensi responden. Lalu di bagian Kendall-Stowe-nya itu lebih fokus ke urutan pilihan yang dimana nilainya ada 0,433, yang artinya urutan preferensi yang dihasilkan modelnya ini cukup sesuai lah sama urutan pilihan respondennya. Nah, terus di bagian Kendall-Stowe for holdouts, nah dia ini untuk melihat model di data tambahan. Ini bisa kita lihat hasilnya negatif kan. Nah, karena hasilnya negatif dan signya di atas 0,05, yang berarti pas datanya itu diuji, datanya itu tidak konsisten, nggak terlalu konsisten gitu. Next, di sini ada overall statistik. Nah, di sini di overall statistik ini udah kita kasih warna-warna yang berbeda, bisa dilihat. Utility sendiri tuh nilai kegunaan atau tingkat kesukaan, yang dimana kalau misalnya positif tuh kan semakin disukai dan sebaliknya negatif semakin tidak disukai. Ini yang bagian hijau ini yang dinamakan atribut, faktor yang diuji di penelitian.
lalu yang biru ini level atribut, dan ini yang hasilnya seberapa suka responden terhadap pilihan tersebut. Nah, di bawahnya ini ada importance value. Nah, yang dimana bisa kita lihat di bagian manfaat ini dia yang paling besar. Nah, semakin besar nilainya maka semakin berpengaruh atribut tersebut. Nah, important value ini dia untuk melihatlah gimana seberapa besar pengaruh tiap atribut terhadap keputusan responden. Berarti yang paling berpengaruh itu di bagian manfaat dengan nilai sekian. Next, dia di correlation. Ini correlation dari keseluruhan. Sama seperti tadi bisa kita lihat di sini di Pearson R dia dengan nilai value 0,893 yang dimana nilainya cukup tinggi kan. Nah, modelnya itu cukup akurat untuk menggambarkan preferensi responden secara keseluruhan. Di bagian Candlestone dia bernilai 0,746. Nah, yang dimana urutan pilihan yang diprediksi juga mirip dengan pilihan asli responden. Lalu yang terakhir di bagian holdouts itu 0,400, yang dimana itu hasilnya belum terlalu kuat dan belum signifikan lah. Jadi untuk keseluruhannya model conjoin yang dibuat ini udah cukup signifikan, udah cukup bagus lah untuk menjelaskan preferensi dari si responden tersebut. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.